Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang benar, yang patut dipuji, Tuhan yang ajaib, yang selalu berkarya luar biasa di hidup kami. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan jadikan dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Kolose pasal 3 ayat 23. Ayat yang sangat familiar mungkin bagi sebagian besar saudara. Tertulis demikian: apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pengusaha Singapura yang bernama Tang Chun Keng. Dia adalah seorang pengusaha yang sangat taat dan mengasihi Tuhan. Sebuah bangunan yang terkenal yang bernama Tang's Plaza yang dibangunnya, dia nyatakan sebagai bangunan yang dia dedikasikan untuk Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tang Chun Keng ini menunjukkan dedikasinya yang sungguh untuk Tuhan. Sebagai seorang pengusaha, dia hidup untuk melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan untuk dia kerjakan. Dalam Kolose 3:23 ini dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Surat Kolose di bagian ini khusus berbicara kepada para budak di zaman itu, yang banyak dari mereka yang menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Dan sebagai seorang budak, dalam posisi mereka sebagai orang-orang yang punya kewajiban melayani Tuhan mereka, pesan firman Tuhan bagi mereka adalah agar mereka melakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ada keadaan atau situasi dilematis bagi seorang budak yang percaya kepada Tuhan pada waktu itu, karena iman mereka dan kenyataan hidup mereka seringkali berlawanan. Ada hal-hal yang membuat mereka bertanya-tanya, apa yang harus saya lakukan dalam posisi sebagai seorang budak? Namun firman Tuhan di sini memberikan mereka motivasi untuk melayani dan melakukan yang terbaik meskipun mereka dalam posisi sebagai seorang budak. Di sini dikatakan apa saja yang kamu perbuat. Sebenarnya bukan berarti bahwa segala sesuatu, termasuk yang jahat, tidak. Tapi semua tugas yang masuk akal, yang etis dan benar, yang baik untuk dilakukan, itulah yang dikerjakan dengan segenap hati. Karena dedikasi dari pekerjaan itu ditujukan kepada Tuhan, maka tidak akan mungkin para budak atau orang percaya mau melakukan yang tidak baik. Tidak mungkin kita akan melakukan yang jahat kalau yang kita lakukan itu kita dedikasikan untuk Tuhan yang kita sembah. Di sini saudara, kita mengerti juga satu hal, bahwa sebenarnya tidak ada istilah sekuler dan rohani. Sebenarnya tidak ada dikotomi apakah orang itu melayani Tuhan atau melayani pekerjaannya di dunia sekuler
Sebenarnya tidak, saudara. Kalau kita bekerja, kita punya profesi apapun itu, kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, maka itu adalah hal yang rohani. Sebaliknya, pekerjaan yang kelihatannya rohani akan menjadi tidak rohani kalau itu tidak didedikasikan untuk Tuhan. Segenap hati kita, totalitas kita, baik dalam studi, pekerjaan, usaha, tugas di rumah, sebagai ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga, mengurus anak, memasak, pelayanan, dan dalam segala aktivitas kita, semua totalitas itu kita persembahkan untuk Tuhan. Akan ada sukacita yang kita alami ketika kita mendedikasikan segala yang kita kerjakan bagi Tuhan. Dan kita pasti akan mengerjakan yang terbaik, bukan asal-asalan, karena kita mempersembahkannya bagi Tuhan. Ketika kita mendedikasikan semuanya bagi Tuhan, kita akan menerima berkat dan penghargaan bukan dari manusia, melainkan dari Tuhan sendiri secara langsung, yang akan melimpahkan balasan yang baik kepada kita. Mari kerjakan segala sesuatu dengan yang terbaik, segenap hati kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Engkaulah Tuhan, fokus yang menjadi tujuan dari apa yang kami kerjakan. Kami mendedikasikan, mempersembahkan semua karya kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, aktivitas kami bagi-Mu Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami Engkau kuatkan selalu dalam setiap apa yang menjadi tanggung jawab kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi, dalam pelayanan, dan dalam segala hal, sehingga kami melakukan yang terbaik dan kami tidak melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kami memberikan yang terbaik, kami mengupayakan yang terbaik, karena itu semua untuk hormat kemuliaan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kembali kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, ada kelepasan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan,
Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.